jamaah. Jim, mim, ain. Jamaah itu dari jim, ya. Jim, mim, dan ain. Jadi akar katanya jamaah. Jamaah yajma'u. Fi'il mudhari'nya yajma'u. Jam'an. Jama'atan. Nah, jamaah yajma'u jam'an, jama'atan, jami'an, gitu. Jami'an. Jami'an. Jadi ini bentuk fi'il madi, bentuk lampau. Kalau dalam bahasa Arab itu past tense, bentuk lampau. Oh, bahasa Inggris. Nah, itu berarti dengar kan? Nggak tahu tuh. Jadi dalam bahasa Inggris past tense, bentuk lampau yang lalu. Lampau itu apa? Yesterday, kemarin. Nah, ini bentuk fi'il mudhari, bentuk sedang dan akan. Sedang itu present continuous dan future yang akan datang. Sedang dan akan. Jadi kalau jamaah itu artinya mengumpulkan, menyatukan. Anak lihat di kamus tuh, ya, menghimpun. Tapi bentuknya telah mengumpulkan, telah menghimpun. Ya jemau itu sedang mengumpulkan, sedang menghimpun, sedang menyatukan. Jam'an, jama'atan, jami'an ini bentuk masdarnya. Masdar itu bentuk kalau dalam bahasa Inggris gerund. Kalau play jadi playing, permainan, jadi gitu. Bermain jadi permainan. Kalau study, belajar, study itu pelajaran. Nah, ini bentuk masdar. Oh, jam'an, jama'an, jama'atan, jami'an itu artinya adalah kumpulan atau persatuan, ya. Himpunan, jadi begitu tuh. Komunitas kalau sekarang gitu jadinya kan bahasa ininya. Oh, kumpulan, himpunan, persatuan. Nah, itu namanya jamaah. Kalau jamaah haji, oh itu kumpulan haji. Jamaah majelis taklim, oh kumpulan dari majelis taklim. Jadi jamaah, jami'an, jam'an itu artinya kumpulan, himpunan atau komunitas. Sekarang kita bicara jamaah dalam artian khusus. Maka dipakailah alif lam. Alif lam menandakan ma'rifat. Atau kalau dalam bahasa Inggris ada the partikel namanya. Book itu buku, kalau the book buku itu kan kayak gitu. Buku tertentu. Jadi tidak semua buku. Nah, kita berbicara pakai alif lam, al jamaah. Artinya komunitas tertentu. Kumpulan tertentu, kesatuan atau persatuan tertentu, himpunan tertentu. Jadi, oh jamaah itu kalau sudah pakai alif lam itu artinya sudah tertentu. Kalau udah pakai alif lam jangan di tanwin. Jamaatu, al jamaati bisa juga begitu. Al jamaata tergantung nanti di depannya apa gitu kan. Kalau ketemu harfu jar jadinya kasroh. Ini pelajaran dikit-dikit diulang. Ada yang pelajaran tamyid, anak ikut tamyid itu belajar bahasa Arab tapi dinyanyiin. Nah, al jamaah, jamaah yang kita maksud di sini adalah jamaah tertentu. Maka sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan
Yang disebut al-jama' adalah man kana 'alal haq fa huwa jama'atun wa in kana wahdah. Jadi al-jama' itu man kana 'alal haq, kana 'alal haq. Barang siapa yang berada di atas al-haq. Allah itu harfu jar. Jadi nggak mungkin al-haqqu pasti al-haqqi. Maka al-haqqi fa huwa jama'. Nah, yang disebut jamaah itu adalah yang berada di atas al-haq. Wa in kana wahdah, walaupun dia sendirian. Ini sering karena wahdah. Walaupun dia bersendiri. Oh, berarti berbicara jamaah itu harus al-haq. Jadi kalau bicara jamaah masih jamaah yang umum, jadi kalau itu bukan al-jamaah. Al-jamaah itu pasti atas al-haq. Dan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Surat berapa? Al-Baqarah 102 ayat 147. Al-haq min rabbik. Ada lagi apa? Qulil al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surat berapa ya? Nah, yang baca dari surat Al-Kahfi 18 ayatnya 29. Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah, yang mau kufur, kufurlah, gitu. Jadi, tapi Allah sudah tetapkan bahwa al-haq mir rabbikum, al-haq min rabbikum. Jadi kebenaran itu sumbernya harus dari Allah, dari Rabbmu. Jadi kalau bukan dari Allah, itu berarti bukan kebenaran. Kebenaran dari Allah. Dan Allah sudah menurunkan apa? Al-Quran. Oh, berarti al-haq itu sumbernya harus dari Al-Quran. Jadi kalau bilang Allah Rabb ini telah menurunkan Al-Quran. Al-Quran. Oh, berarti sumber kebenaran itu harus dari Al-Quran. Nanti anak mulai sedikit ya. Coba dibuka surat 39 ayat 23. Oh, Quran itu kata Allah ahsanal hadis. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik hadis gitu tuh. Ya kan? Jadi sebaik-baik hadis itu apa? Al-Quran sebetulnya. Maka nggak ada yang namanya hadis itu boleh bertentangan dengan Quran, nggak bisa. Hadis apapun katanya, ini hadis ini hadis mutawatir, sahih. Kalau bertentangan dengan Quran tercoret. Karena asalul hadis itu adalah Al-Quran. Allahu nazzala asalul hadis kitaban mutasyabihan matsani, yang selalu supaya dia lagi berulang-ulang. Nah, Quran itu adalah asalul hadis, sebaik-baik hadis. Ada lagi dalam surat 25:33. Wala ya'tunaka bimasalin. Bukan di 25 Al-Furqan 33. Illa ji'naka bil haq wa asana tafsiro. Dan tidaklah orang kafir itu datang kepada engkau. Engkau itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Bimasalin, dengan permisalan.
dengan berbagai problem persoalan, illa jinaka, kecuali kami datangkan kepada engkau, kepada Rasulullah, bil haq, dengan al-haq, wa ahsana tafsiro, wa ahsana tafsiro, sebaik-baik tafsir, ya kan? Oh, setiap ada masalah Allah turunkan kepada Rasulullah itu bil haq, dengan hak, wa ahsana tafsiro. Sekarang diturunkan kepada Rasulullah itu apa? Al-Qur'an, ya kan? Oh, berarti Quran itu ahsanal hadis, ahsana tafsir, sebaik-baik tafsir ya Quran. Maka para ulama sepakat sebaik-baik penafsiran itu Quran bil Quran. Ayat ditafsirkan dengan ayat, itu yang paling baik, terbaik, ahsan itu yang paling baik, gitu kan? Itu kalau kita Quran ditafsirkan dengan pikiran kita bisa jadi salah. Disandarkan kepada ulama belum tentu benar, gitu kan? Tapi kalau Quran bil Quran, kata Allah, ahsana tafsiro, sebaik-baik tafsir, sebagai penjelasan itu Quran bil Quran. Maka metode tafsir Ibnu Katsir itu Quran dengan Quran dulu dia. Quran ayat ditafsirkan dengan ayat lain dulu. Itu yang paling pas itu seperti itu. Nah, maka kita membahas jamaah. Ada nggak sih perintah kita itu untuk berjamaah? Jamaah dalam artian yang hak. Nah, oh ternyata kalau kita buka, karena kita semua sandarannya al-haq itu dari Allah, Al-Quran. Quran itu sebaik-baik hadis dan sebaik-baik tafsir kan? Nah, di dalam Quran kita diperintahkan, sering dibaca surat 3, 102 dan 103 kan? Perintah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa sebenarnya. Nah, oh perintah pertama takwa. Takwanya harus haqqa tuqatih, takwa yang benar. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Perintah larangan adanya di mana? Dalam Al-Quran. Oh, takwa itu mempraktekkan Quran, sebetulnya begitu. Wahai orang beriman, praktekkan Al-Quran dengan praktek yang benar. Nah, ada yang prakteknya salah. Tiba-tiba mau melaksanakan, oh mana hukum hudud katanya, hukum potong tangan, hukum raja, kok nggak dilaksanakan? Ya enggak, prakteknya itu haqqa tuqatih, dengan praktek yang hak, mencontoh Rasulullah. Tuh. Jadi ada orang yang pengen kan buru-buru kan, mana nggak benar kalau nggak bisa melaksanakan ini katanya, kekuasaan itu harus duluan dan sebagainya. Jadi haqqa tuqatih. Nah, dalam mempraktekkan itu kan kita semua pasti ngerti kan? Kenapa Allah ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, tunduk patuh kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Oh, dalam mempraktekkan itu belum tentu kita juga bisa sampai sempurna gitu kan, mempraktekkan Qur'annya. Tetapi jangan mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh, dalam rangka takwa yang haqqa tuqatih. 102. Maka masuklah 103. Kok ada perintah wa tasimu? Setelah diperintahkan wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa tasimu, coba. Wa tasimu. Wa tasimu, dan berpegang teguhlah. Karena sini pakai wau, pakai alif, ini artinya kepada antum, kalian semua. Kepada siapa domir antumnya ini? Kepada orang beriman, ya 102-nya kan? Ya ayyuhalladzina amanu wa'tasimu bihablillah. Oh, suruh berpegang teguhnya itu bihablillah, kepada hablullah di sini, tali Allah. Jami'an, ada kata-kata jami'an, secara berjamaah, secara bersatu.
komunitas, tidak boleh sendiri-sendiri. Kenapa dikuatkan lagi? Wala tafarroku, dan janganlah kalian bertafaruk, berpecah belah. Farroko ya froku, firqoh jadinya, furqotan. Nah, wala tafarroku harus berjamaah dan tidak boleh berpecah belah. Artinya kita melaksanakan takwa itu adalah dengan cara iktisam bihablillah, berpegang teguh dengan talinya Allah. Talinya Allah itu apa? Allah memberikan Quran pada kita, itulah talinya sampai kepada Allah dengan Quran. Tapi caranya harus jami'an, nggak boleh sendiri-sendiri. Ini mau praktek Quran sendiri, Quran sendiri nggak bisa. Mempraktekkan Quran itu harus jami'an dan tidak boleh berpecah belah. Wala tafarraqu. Bahkan oleh Allah, wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu sekalian. Idh kuntum a'daan, ketika ada kalian a'daan, bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwan, dan dia Allah menambahkan kepada kalian itu nikmat ikhwan, persaudaraan. Oh, yang namanya bersaudara itu harus iktisam bihablillah, jami'an wala tafarraqu. Ingat, dulu kalian itu saling bermusuhan, lalu Allah lembutkan hati kalian dan menambahkan kepada kalian nikmat persaudaraan. Dulu kita nggak saling mengenal di sini, gitu kan? Nggak saling kenal, kalau ketemu bisa jadi musuh kan? Kelompok NU, kelompok Muhammadiyah, gitu kan? Persis, Al-Irsyad, ada kelompok lagi Ahmadiyah. Nah, ada kelompok apa namanya musyrikan, nah sebagainya. Jadi oleh Allah disatukan. Nah, dan satuannya apa? Iktisam. Iktisam itu berpegang teguh. Iktasoma, yaktasimu, iktisaman, waktasimu. Ini perintah. Yang namanya perintah jadi wajib kan? Wajib berpegang teguh. Berarti pada alhamdulillah caranya berjamaah, tidak boleh berpecah belah. Ini perintah mutlak semuanya juga. Ada dua kalimat wala tafarraqu yang sering juga kita baca, surat 42 ya 13 kan. Dalam rangka apa kita tidak boleh berpecah belah? An-aqimuddin wala tafarraqu. Oh, berarti iktisam bihablillah itu berpegang teguhnya itu dalam rangka iqamatuddin, an-aqimuddin, menegakkan din, menegakkan agama. Jadi, oh kita bersatu tidak boleh berpecah belah itu untuk apa? Untuk iktisam bihablillah dan iqamatuddin. Jadi ini, oh berjamaah itu dalam rangka iktisam bihablillah. Yang kedua surat 42 ayat 13, iqamatuddin, menegakkan din. Jadi paham ya? Oh kita wajib berjamaah, bukan cuma sekedar kumpul, tapi bagaimana untuk berpegang teguh kepada tali Allah dan kita menegakkan din, iqamatuddin. Bisa dipahami? Nah, kalau begitu mana jamaah, ciri jamaah yang hak itu, kan? Bukan menurut Quran ini ya, menurut Quran itu jamaah yang hak itu bagaimana? Yang ini harus kita betul-betul iktisam nanti. Yang nanti kita harus apa? Menetapi jamaah gitu kan. Dalam satu hadis panjang Huzaifah gitu kan. Diperintahkan apa di situ? Talzamul iltizam. Melazimi apa? Jama'atul muslimina wal imamah. Oh, semuanya Quran ini diperjelas lagi oleh hadis-hadis tadi. Nah, kalau kita lihat ciri jamaah yang hak itu ya, yang pertama bahwa jamaah yang hak itu bersifat universal.
sebagaimana Rasulullah diutus dalam rangka untuk rahmatan lil alamin. Surat berapa itu ya? Surat berapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. 107 ya? Nah, Al-Anbiya 107. Dan tidak kami mengutus engkau di situ Rasulullah kan? Illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah sekarang K di situ kan kalau bahasa Allah pakainya K. Jadi kalau Rasulullah wafat, siapa yang selanjutnya? Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman. Semuanya harus berbicara rahmatan lil alamin semuanya. Jadi wama bahasa Al-Quran kan, padahal kalau bahasanya wa arsalnaka rahmatan lil alamin udah boleh juga, dan kami mengutus engkau itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tapi Allah pakai bahasanya tidak kami mengutus engkau kecuali, ini penegasan mutlak jadinya. Oh berarti Rasulullah itu sebagai rahmat bagi alam. Oh jamaah itu sifatnya universal. Gak bisa, oh ini jamaah Islamnya di Indonesia aja gak boleh, Purwakarta aja paling gak boleh. Jadi kita tuh harus rahmatan ke alam. Terus jamaah itu harus bersifat kafah. Surat 208. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bahwa orang beriman masuk ke dalam Islam secara totalitas kafah. Jadi kafah kepada seluruh manusia, ajarannya pun harus kafah juga. Walaupun pelaksananya tahap demi tahap, tetap